Terima kasih telah klik video ini, like and subscribe-nya ya lur sekarang ya, karena like and subscribe itu gratis. Sebelum mulai videonya, kami mau menawarkan produk high quality yaitu Trafo Donat, harga mulai dari 275.000. Monggo langsung di order saja, nomor WA-nya ada di pojok atas, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua, sahabat subscriberku dimanapun teman-temanku berada. Oke, di video kali ini kita mau berbagi pengalaman cara merawat equipment sound system kita supaya tidak mudah rusak, awet walaupun lama sekali tidak ada kegiatan persewaan atau tidak ada kegiatan untuk job ya, karena pandemi seperti ini. Tapi kita memberikan tip-tip bagaimana cara merawatnya agar supaya tetap survive apabila pas suatu saat nanti digunakan alat kita sudah ready seperti itu dan tidak ada masalah yang berarti. Yaitu yang pertama, jangan menempatkan alat sound system kita di tempat yang lembab, khususnya untuk speaker ya. Misalkan box speaker ini kita letakkan langsung pada keramik ya, pada lantai, itu harus kita tatai, minimal tataannya itu 30 cm atau 40 cm ya. Supaya apa? Supaya sapu itu bisa menjangkau wilayah bawahnya speaker, karena nggak tahu ada rayap, ada apa, hewan-hewan apa, tikus apa dan lain-lain, itu bisa bersarang di bawah speakernya itu ya, terutama rayap ya. Jadi kita harus memberikan spasi atau jarak dari lantai keramik itu sekitar 30-40 cm ya dulu. Untuk equipment perangkatnya kayak power, aksesoris dan lain-lain itu jangan juga diletakkan di atas keramik ya. Harus kita kasih spasi atau kita kasih tataan, entah itu besi, entah itu kayu, supaya jaraknya itu bisa terjangkau sapu atau paling tidak kemoceng ya, untuk membersihkan bagian bawahnya. Dan kita harus sering-sering memanasi alat kita atau menyetel alat kita supaya tidak lembab dan jamuran ya. Untuk meletakkan box speaker sebisa mungkin kita harus buatkan gudang atau kita masukkan ke dalam rumah. Jangan sampai ditaruh di teras atau ditaruh di garasi yang notabene garasi itu atau teras itu masih tampias oleh air hujan atau kena sinar matahari langsung. Karena lama-kelamaan pasti akan keropos juga dan akan bermasalah juga kalau misalkan kena tampias hujan ataupun kena panas secara langsung. Usahakan kita tutup rapat supaya tidak ada tempias dan panas matahari secara langsung. Yang kedua, apabila terjadi masalah pada potensiometer kita, baik potensiometer geser atau potensiometer putar, sebisa mungkin kita kasih pelumas yang pas ya, jangan sampai asal-asalan memberikan pelumas pada potensio geser maupun potensio putar. Pelumas yang dilarang biasanya anti karat ya. Pelumas yang menghilangkan karat itu dilarang dipakai untuk potensiometer. Contohnya kalau kita boleh sebut WD, nah itu tidak boleh untuk pelumas potensiometer karena WD itu spesialis untuk anti karat ya. Untuk rekomendasi pelumas pada potensio itu sebaiknya kita menggunakan Singer atau pelumas untuk mesin jahit. Itu murah sekali harganya dan awet juga untuk melumaskan potensiometer. Juga ada produk khusus pelumas potensiometer, beli saja di toko part elektronik pasti ada ya. Tapi kalau misalkan pun tidak ada, kita boleh menggantinya dengan pelumas rantai ya, atau pelumas rantai sepeda motor. Bisa menggunakan oli mesin ya, tapi menggunakan oli mesin yang baru. Jika benar-benar darurat, boleh menggunakan minyak goreng, tapi minyak goreng pun yang baru. Hal-hal yang berakibat fatal dalam merawat sound system kita, yang ketiga adalah menjatuhkan box speaker yang di dalamnya masih terdapat speakernya. Walaupun jatuhnya tidak sampai jatuh brek, tapi kita harus periksa dulu sebelum kita nyalakan speakernya. Karena biasanya speaker itu akan geser magnetnya apabila kena benturan sedikit saja. Speaker semakin besar magnetnya itu semakin hati-hati kalau kita menggotong atau mengangkatnya. Karena kebentur sedikit, duk gitu aja, biasanya akan berakibat fatal untuk speaker yang ada di dalamnya. Jadi hati-hati kalau kita ngangkat speaker
naikin ke mobil atau nurunin ke mobil, moving atau mindah speaker dari satu tempat ke tempat lain, itu kita harus hati-hati. Apalagi kalau jatuhnya ke belakang, biasanya itu lebih parah. Kalau ke depan masih mending-mending, biasanya kalau ke depan atau ke samping. Hal-hal yang berakibat fatal dalam merawat sound system atau merawat alat sound system kita yang keempat adalah menggunakan kompresor untuk membersihkan power amplifier. Jadi kalau misalkan kita membuka power amplifier dan kita bersihkan, sebisa mungkin kita jangan menggunakan kompresor. Gunakanlah vacuum cleaner. Kalau menggunakan kompresor, kadang ada air yang ikut tersembur pada kompresor itu. Nah, airnya ini akan berakibat fatal pada part elektroniknya. Sebaiknya menggunakan vacuum cleaner. Namun kalau tidak ada vacuum cleaner, kita boleh menggunakan kuas tapi pelan-pelan saja. Hal-hal yang berakibat fatal dalam merawat part elektronik, part sound system kita yang kelima adalah menggunakan air atau menggunakan lap basah untuk mengelap equipment elektronik kita yang berbahan plat besi. Jika power kita menggunakan plat besi, sebaiknya kita jangan lap menggunakan lap basah air. Plat besi, gunakanlah cairan pengelap khusus untuk plat besi atau bisa menggunakan kit ya. Untuk box speaker baru boleh menggunakan lap basah tapi di bagian luarnya. Di bagian dalamnya itu dilarang menggunakan lap basah untuk box speaker karena nanti akan menimbulkan jamur pada bagian dalam. Nah, itu mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat equipment elektronik kita, equipment sound system kita, supaya awet, survive, dan apabila nanti dapat job, bisa langsung gaspol gitu ya dulur. Kadang-kadang hal-hal seperti itu hal-hal yang sepele ya dulur. Namun kalau kita tidak perhatikan, akan berakibat fatal. Contohnya potensiometer, kalau kita pakai pelumas WD, malah akan merusak membran yang ada di dalam potensio tersebut. Tapi kalau menggunakan oli pelumas, ceritanya tidak dulur. Simple ya mas, simple. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah like and subscribe, sudah mendukung channel Cahya Teknik Elektronik Murah Boyolali sampai di titik ini. Saya selalu tetap semangat. Kami doakan untuk sahabatku semua, subscriberku yang menonton video ini sampai selesai, digampangkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya supaya bisa tercapai cita-citanya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.